yang menemukan versi terbaik dari hubungan mereka. Tapi ini seharusnya lebih fair. Apa yang tidak fair? Ada perjanjian strategi Pak di sana. Itu bentuk kerjasama. Banyak banget kesalahpahaman dari tadi. Sepertinya di universe Asmara Genzi malam masih akan panjang nih guys, dan alur ceritanya pun makin dalam. Dari sudut pandang Fata, semuanya mulai nyambung ke kisah hidup Rose saat menjadi Zara yang lagi ia ceritakan ke Papa Danuel. Di sela-selanya, potongan adegan dari sisi Mohan pun ikut masuk, bikin ceritanya makin kompleks dan berlapis. Ada kemungkinan ya nanti di perjalanan pulang dari rumah Alferic, Harry juga bakal ikut hanyut di flashback ke beberapa momen yang ternyata saling terhubung. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan, jangan-jangan sejak awal Harry memang punya motif halus menjauhkan Fata dari Aquila dulunya. Malam itu di lapangan basket, air mata Aquila terus jatuh tanpa jeda. Tiap kata yang keluar dari Fata terasa seperti mengulang luka yang sama dan sebuah penyesalan. Kenapa nggak sedari dulu pembicaraan ini ada? Jadi sesi pembahasan telah memasukin masa setelah video yang disebar Sandy ya. Momen paling hancur dalam hidup Fata. Saat itu Fata dipaksa kuat sendirian, tanpa tempat bersandar, tanpa kesempatan menjelaskan apapun ke Aquila. Sementara di sisi lain, Aquila pun tenggelam dalam overthinking, meyakinin kalau perhatian berlebihan Fata ke Zara di asrama ternyata diam-diam masih berlanjut di belakangnya. Semua makin terasa rumit karena selalu ada Mohan di dekat Aquila, seolah jadi bayangan yang nggak pernah pergi. Di tengah pengakuan itu, Fata jujur nih soal satu hal yang sempat mengusik pikirannya. Ucapan Papa Jordan yang sok yakin mengetahui perasaan Fata ke Zara. Bukan mau munafik ya, tapi saat itu Fata sendiri belum paham apa yang ia rasakan. Karena itulah Fata buru-buru menepis semuanya. Bahkan Fata mengurungkan niatnya untuk mencari tahu lebih banyak soal Zara. Yang saat itu Zara sedang terpukul juga karena aib keluarganya ikut tersebar. Semua itu Fata lakukan demi satu hal guys, yaitu menjaga perasaan Aquila. Fata nggak mau hubungan mereka yang sudah di ujung tanduk makin hancur karena kesalahpahaman baru. Di masa itu ya, nggak lama Harry menelpon Fata minta bantuan untuk ikut mencari Zara yang kabur dari rumah. Anehnya nih guys, saat nama Harry disebut, wajah Aquila sama sekali nggak berubah, nggak ada reaksi, nggak ada getaran, seolah Aquila lupa kalau Harry adalah tunangannya. Atau mungkin cerita Fata terlalu dalam sampai semua hal lain terasa kabur. Yang lebih aneh lagi ya, baik Fata maupun Aquila sama sekali nggak mempertanyakan atau kepikiran kenapa saat itu Harry harus minta bantuan Fata. Padahal kan harusnya di masa itu ya, Harry tahu betul tayangan di video udah cukup merusak hubungan Fata dan Aquila. Harusnya bisa aja Harry minta bantuan William atau orang lain. Tapi entahlah, mungkin ya Harry berpikir dengan kekuatan finansial Fata, pencarian Zara bisa jauh lebih cepat. Dan bener aja, malam itu Fata langsung bergerak, bahkan sampai membayar jasa geng Rama. Tapi kepedulian Fata berhenti sampai di situ aja guys. Fata tetap berusaha menjaga batas, menjaga perasaan Aquila sebisa mungkin. Sayangnya ya, takdir seperti terus menguji. Saat Fata datang ke rumah Aquila, Fata harus menerima penolakan, dibentak dan diusir dengan penuh kemarahan oleh Tante Rita. Yang lebih menyakitkan, di waktu yang hampir bersamaan, Fata justru melihat Papa Jordan datang terang-terangan ke rumah Tante dia dengan alasan ingin membahas soal kaburnya Zara. Seakan ya semua benang kusut itu nggak bisa lagi ditunda. Keesokan harinya, Fata mengambil keputusan, bertekad untuk menyelesaikan semuanya satu persatu. Dimulai dengan menemui Tante dia, memberikan peringatan tegas agar menjauhi Papa Jordan, kemudian mencari keberadaan Zara. Kebetulan nih Rama memberi kabar. Lucunya di sesi cerita ini guys, bisa-bisanya pertanyaan dari Aquila hanya fokus dengan penasaran apakah di saat itu Fata mencari kesempatan untuk bersandar pada Zara. Adegan bergeser ke rumah lama Danuel Alferic. Suasana hening tapi penuh emosi. Semua fokus nih pada ceritanya Rose tentang saat paling menyedihkan sebagai Zara di masa itu. Wajah Mohan pun terlihat terus menegang. Nafasnya beratlah menahan rasa bersalah. Mama dia pun gak henti menangis sejak awal cerita. Ironisnya, di tengah semua itu Rose justru terlihat paling tenang. Padahal ya, setiap detail yang ia ceritakan terasa begitu menyayat. Mengingat malam itu, Zara harus tidur beralaskan kardus di emperan toko, sendirian tanpa arah. Pagi harinya keadaan makin buruk ketika dompet berisi seluruh uangnya ternyata telah hilang. Dalam kepanikan itu, Zara sibuk mencari dengan perasaan campur aduk. Di sanalah Fata datang menghampirinya dengan suara datar dan ekspresi yang sulit ditebak. Fata hanya meminta Zara untuk pulang, bukan karena peduli sepenuhnya guys, tapi agar papanya nggak lagi punya alasan untuk terus menghibur mamanya Zara. Di titik ini secara otomatis ya, Zara melindungi diri dengan kembali menjadi sosok Rose, lebih keras, lebih tertutup dan menolak semua bantuan. Karena
selain rasa trauma atas yang terjadi, juga Zara merasa bersalah telah membuat Akila menangis dan salah paham tentang hubungan mereka. Di momen ini Fata menyadari ya guys ya, perubahan besar di sikap Zara. Tapi Fata memilih menahan diri. Fokusnya hanya satu, menjaga perasaan Akila. Fata memilih menghubungin Harry, berharap ada jalan lain lah untuk melunakkan hati Zara. Namun usaha Harry pun berujung sia-sia. Di tengah kondisi Zara yang bahkan sedang menahan serangan asam lambung yang kambuh, Zara tetap memilih diam, menggigit rasa sakitnya sendiri tanpa menunjukkan celah sedikit pun. Dengan keras kepalanya yang nyaris menyakitkan ya, Zara tetap melanjutkan perjalanannya sendirian, tanpa bantuan, tanpa sandaran. Cerita itu membuat Daniel nggak bisa lagi menahan diri. Tangannya langsung menggenggam Rose erat. Sebagai seorang ayah, rasa sedihnya nggak terbendung lah guys melihat apa yang harus dilalui putrinya. Tapi di balik itu ada kebanggaan karena Rose tahu kapan harus kembali menjadi diri sendiri. Di sisi lain nih, Mohan hanya bisa menghela nafas panjang banget, menelan rasa bersalah ya kan, karena kini serasa semakin jelas. Mohan tersadar guys, dulu sempat salah paham baik ke Fata maupun ke Zara. Bahkan di masa itu emosi Mohan begitu meledak sampai pernah memukul Fata di teras kafe karena mengira Fata lebih memilih Zara dibandingkan Akila. Cerita pun tersambung ke momen itu. Fata mengingat dengan jelas saat pukulan Mohan mendarat, sebenarnya Fata sedang menuntut jawaban dari Harry. Kenapa Harry harus bohong seolah Noel yang melacak ponselnya Zara. Nah di momen ini guys, barulah Akila tersadar tentang Harry yang seorang hacker, dan spontan Akila memberi kode agar Fata mengerem ceritanya. Namun Ole walaupun hanya duduk diam tapi fokusnya tajam. Ole mulai menangkap pola. Bukan cuma nama Mohan yang terus muncul, tapi juga ada sosok hacker misterius yang berputar di sekitaran Fata dan Akila. Ada sesuatu yang belum sepenuhnya terbuka. Sementara itu, Fata sudah fokus ke satu hal, tentang Mohan yang selalu ada di sisi Akila di masa itu, setiap saat bahkan berhari-hari. Dan sampai detik Fata menceritakan ini, rasa itu masih belum hilang. Ada luka, ada cemburu, ada pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Apa aja yang terjadi selama itu? Perhatian seperti apa yang Mohan berikan? Ya walaupun Akila punya alasan, karena saat itu sedang sangat hancur, kehilangan arah, bahkan mungkin benar-benar nggak berdaya. Tetap aja bagi Fata, ada satu hal yang sulit dia terima. Kenapa harus Mohan? Bukankah masih ada Tante Rita yang bisa menjaga Akila? Lucunya nih ya, Akila pun masih terjebak di pertanyaan yang sama dan berulang. Dalam pikiran Akila, sulit menerima kenyataan bahwa di momen sehancur itu, Fata sama sekali nggak mencari Zara untuk curhat dan bersandar. Cara berpikir Akila udah terlanjur terbentuk dari pengalaman yang ia lewatin guys, dimana selalu ada Mohan di sampingnya, yang setia menjaga dan memperhatikannya tanpa jeda. Jadi ketika Fata perlahan meminta Akila untuk membuka semuanya, apa aja yang dilakukan Mohan selama di samping Akila saat itu, jadinya justru Akila yang memohon agar cerita itu di skip aja. Karena Akila sangat paham, semakin dalam dibahas, semakin dalam juga luka yang akan keluar. Muncul pertanyaan yang menggantung nih, kenapa sampai sekarang Fata masih sesedih itu saat mengingat momen tersebut? Apakah perasaan itu masih sebesar dulu? Di sisi lain, air mata Akila bukan lagi soal marah atau curiga sih, tapi penyesalan. Karena dulu nggak memberi ruang untuk memberi waktulah Fata menjelaskan semuanya. Namun justru di tengah emosi yang berantakan itu, Ole malah melihat sesuatu yang berbeda. Menurut Ole, Fata dan Akila sekarang sudah berdiri di versi terbaik diri mereka masing-masing. Semua salah paham, semua ledakan, emosi, semua kehancuran yang pernah terjadi justru membentuk mereka jadi lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih dewasa dalam memahami hubungan. Emang sih ya, malam itu Akila benar-benar mau mendengarkan semua yang selama ini dipendam oleh Fata. Tapi bukan berarti mereka akan kembali bersama guys. Karena faktanya, versi terbaik Akila justru terbentuk bukan saat bersama Fata, melainkan setelah Akila banyak belajar dari Harry, dari nasihatnya, dari sudut pandangnya yang tenang dan bijak. Ironisnya, malam itu nama Harry memang disebut, tapi ya seakan gak terlalu mengguncang hati Akila seperti biasanya. Jauh dari semua itu, justru ya Harry sedang berada di titik paling genting dalam hidupnya. Tekanan dari Dominic makin menjerat. Negosiasi yang awalnya ingin dilakukan untuk memulangkan mantan kolega papa angkatnya Akila malah berbalik jadi ancaman. Dominic memberikan dua pilihan yang sama-sama menghancurkan. Jika ya Harry menolak berusaha membuka dokumen Alferic, maka Dominic akan mengungkit kasus pemulangan Michael dan penghapusan data Rano, membingkai semuanya seolah itu murni kesalahan Harry dengan konsekuensi hukum yang berat. Namun ya, jika Harry berhasil menghancurkan isi dokumen Alferic, maka Dominic akan
melindunginya sepenuhnya. Bahkan Dominic menjanjikan kebebasan, apapun yang Harry ingin lakukan akan dikabulkan. Pilihan yang terlihat seperti jalan keluar, tapi sebenarnya jebakan, karena selamanya Harry nggak akan pernah bisa keluar dari tugas-tugas yang melanggar hati nuraninya. Sudah pastikan Harry harus berpikir keras. Mungkin di sepanjang perjalanannya pulang malam itu, Harry akan mengingat sejauh apa ia sudah melangkah demi bisa bersama Aquila. Tapi jika Harry menolak permintaan Dominic, resikonya jelas, penjara dalam waktu yang lama. Sementara itu di rumah Danuel, pembahasan mulai mengarah pada satu hal penting ya. Siapa aja yang selama ini membantu Rose dan Mohan dalam misi Alferic? Harusnya nih, sebentar lagi nama Harry dan Aquila hampir pasti akan disebut. Namun dengan tenang Rose meluruskan bahwa bantuan itu bukan sekedar soal hutang budi. Semua terjadi karena kesepakatan strategi dan kepentingan masing-masing. Justru Harry yang pertama kali menawarkan bantuan dengan syarat yang jelas. Jika Harry berhasil mempertemukan Mohan dan Zara dengan keluarganya serta mengembalikan posisi mereka sebagai pewaris, maka Harry berhak masuk ke dalam sistem Alferic dengan kebebasan memilih tugas apapun yang ia inginkan. Sebuah kesepakatan yang cerdas tapi juga beresiko karena lawan yang mereka hadapi sangat berat. Dan kini di malam yang sama, Harry justru berdiri di persimpangan yang bisa menghancurkan semuanya. Karena jika Harry menurutin permintaan Dominic untuk menghancurkan dokumen Alferic, maka lewat tangan Harry lah harapan Mohan dan Zara untuk kembali akan benar-benar terputus.